Indonesia itu ternyata masuk dalam top 3 daripada game download terbanyak di dunia di Android. Jadi anggapannya ada 3 negara tuh yang data terakhir tahun lalu ya. Kita jadi suka research nih di Sequoia. Kerja kita nge-research terus. 2 tahun terakhirnya 90 event ya. 90 event Web3 yang aku udah ngomong kayak ke Google, ke Apple Academy, dan lain-lain. Ketika kita survei, kebanyakan daripada mereka menyampaikan bahwa kurang dari 3 detik udah di skip. Ada yang bilang kayak right away gitu. Just 1 detik aja nggak nyampe gitu. Artinya brand itu spending for something yang di-skip orang di dunia lautan atensi. Nah, future of gamification artinya gimana cara kita bisa memberikan ruang untuk brand bisa menemukan cara baru bisa tap in ke user yang fokusnya bakal ke brand tersebut. Bitcoin itu nilai utamanya itu adalah komunitas dan juga freedom. Jadi buat orang-orang yang suka sama freedom, suka sama people power, anggapannya membangun sesuatu dari people bersama dengan people, itu bakal pada ke Web3. Makanya kalau misalnya aja ngobrol sama orang Web3 sama orang yang belum di Web3 itu kayak agak ada bedanya gitu ya. Beda sih, beda. Ya kan, di Web3 itu kayak rasanya kita ngobrol tuh kayak semua orang teman gitu, kayak dengan mudah kita bisa temenan gitu kan. Karena value dasar udah kayak gitu. Jadi kita terbiasa sebenarnya memang hidup kita sendiri itu udah kayak game. Betul. Ya kan, kita perlu tahu nih kalau misalnya kita mau sukses, kita mesti tahu caranya gimana. Kalau kita mau punya hubungan yang baik sama pasangan, kita juga mesti tahu gimana kita bisa jadi pasangan yang baik. Ada pembelajarannya gitu. Jadi segala sesuatu di dunia ini udah kayak game. Halo semua, balik lagi dengan aku Ajeng di Podcast Selar. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, terutama untuk teman-teman nih yang suka game, apalagi di Web3. Ini dia, Mas Josh dari Sequoia. Halo. Halo Mas Josh. GM. Nah, kita kalau itu GM semua ya, GM semuanya. Iya, kalau kripto memang identik dengan GM, apalagi kalau di grup Telegram ya Mas ya. Iya, tiap hari pasti GM, mau pagi malam GM semua. Iya, lagi nggak ngelihat waktunya, mau pagi siang sore tetap GM. Soalnya kita terkoneksi seglobal, jadi GM terus gitu kan. Iya, betul, dan kripto nggak ada matinya ya, market selalu aktif terus kan setiap hari dan setiap waktu. GM itu good morning kalau buat teman-teman yang belum tahu ya. Hai Mas Josh, apa kabar? Baik kabarnya, Ajeng. Oke, jauh-jauh ya dari Cepek ke sini mampir. Iya, ya nggak apa-apa kan, memang seru juga lah buat ngisi bareng sama Selar, kan udah kayak keluarga kita juga. Iya, betul. Oke, Mas Josh, mungkin sebelum kita banyak ngobrol nanti, aku mau dong dikenalin dulu dari backgroundnya Mas Josh seperti apa, dan juga perjalanan Mas Josh sampai ngebangun Sequoia sampai sebesar saat ini. Oke. Ya, salam kenal teman-teman. Jadi kalau aku sih secara nama aku Josh, Joshua Budiman panjangnya. Kalau dari segi background, dulu sempat tahun 2014 lulus, itu mulai dari nol ya. Jadi naik sepeda gayung pakai uang tabungan 2,5 juta. Itu cerita dari komunitas, pasti udah tahu semua sih. Memang pengen aja sih memulai sesuatu dari nol tuh kayak gimana. Terus nggak ada relasi, nggak ada keluarga juga waktu itu, kendaraan nggak ada kan, pakai sepeda gayung sama keluarga aku pindah ke Surabaya, jadi keluarga aku semua di Bali, jadi juga nggak ada bantuan dari tempat tinggal dari keluarga gitu, jadi benar-benar pengen tahu sih bisa nggak sih anak kos-kosan itu ngemulai sesuatu gitu. Dan privilege yang aku bisa bilang aku dapat sampai ke kuliah lah anggapannya. Jadi pendidikan, terus habis itu nilai dari orang tua dan lain-lain. Setelah itu aku coba lepas privilege itu, pengen tahu seperti apa. Dan sempat di hotel dulu, hotel bintang 5 di Surabaya. Terus saya sempat juga di properti. Itu total kurang lebih 2 itu sekitar 3 tahunan. Lalu setelah itu usaha sendiri aku bangun di 2017. Itu di Brown Consultant, dalam 3 tahun kita handle kurang lebih 100 brand pada saat itu. Banyak banget. Gitu, jadi itu memang mimpi sih untuk bisa mulai bisnis. Aku banyak di support juga sama pasangan aku. Dan singkat cerita, sebelum ke Web3 itu sempat juga bosan ya. Jadi setelah daripada Brand Consultant handle brand-brand banyak, habis itu juga ngebuat acara di salah satu acara terbesar di Surabaya gitu, di Jawa Timur. Itu acara entrepreneurship waktu itu 60 speaker, 6.500 orang dalam 3 hari dari 21 kota gitu, cukup rame. Habis itu COVID gitu kan. Nah, waktu COVID itu sempat bikin buku juga, nulis buku judulnya What Really Matters. Nah, itu di masa-masa transisi juga sih, dan di sana waktu bosan dan pengen menemukan hal yang baru, ketemu sama saham dulu, habis itu pindah ke kripto.
Jadi hatinya di Web3 sekarang. Oke, berarti udah full di Web3. Ya, sekarang bisa bilang gitu. Agensi aku masih jalan, cuma memang fokus aku banyak kan di Web3 sekarang. Oke, berarti agensi itu agensi marketing ya, Mas? Branding gitu Branding, bilang. branding Jadi marketing, kita oke. ngebantuin brand strateginya perusahaan gitu. Jadi nggak hanya ke visual social media, tapi juga ke strategi perusahaan. Bagaimana sih mereka bisa ngembangin citra yang bisa bertahan sampai seterusnya dengan jangka panjang di masyarakat. Oh, pantes sekarang Sekuya keren banget brandingannya. Oh, thank you. Ternyata itu salah satu alasannya ya, memang udah jago di branding nih Mas Jos nih. Kan sebelumnya bangun rumah orang, jadi sekarang kenapa nggak kita bangun rumah untuk Iya. komunitas? Setuju, setuju. Oke, berarti dulunya sempat tinggal di Bali, terus ke Surabaya, terus sekarang udah tinggal di Jakarta dong harusnya. Udah full. Betul. Kalau dulu sih lahirnya di Jakarta, cuma habis itu yang kapan sekarang balik di Jakarta. Oke, oke. Nah, boleh nggak Mas ceritain perjalanannya ngebangun Sequoia itu seperti apa? Boleh. Jadi dulu kita mulai dari satu komunitas namanya GGWP Clan. Jadi itu November 2021 ya. Oke. Jadi menuju ke bear market. Nah, di sana kita mulai dari komunitas karena pada saat itu aku ngeliat di Indonesia ini banyak banget orang-orang main kripto, tapi kebanyakan memang pengen cepet kaya dan mereka nggak Iya. mikirin tentang gimana sih belajar dulu ketika masuk ke sesuatu dan masuk ke sesuatu yang benar-benar bagus gitu ketika mereka mau masuk gitu kan. Jadi akhirnya bangun satu komunitas itu dia bareng sama sekitar 6 orang, cuma akhirnya tinggal aku yang aktif untuk ngebangun itu. Dan datanglah banyak member baru yang berkembang bersama di GGWP itu. Kita ngebantu kurang lebih sekitar 6-7 project gitu. Nah, 6-7 project itu gainnya kali 4 sampai kali 225 gitu. Oke. Jadi cukup bagus waktu itu prestasinya. Cuma anak-anak komunitas pada bilang, Cap, mereka manggilnya Captain gitu kan. Iya. Cap, kok nggak bikin project sendiri aja gitu. Aku bilang bikin project sendiri itu punya tanggung jawab sendiri gitu. Kita nggak bisa main sekedar bangun. Iya. Nah, akhirnya Februari 2022 Sequoia happen, which is happennya karena juga itu bukan project kita awalnya. Oke. Jadi Sequoia ini adalah sebuah inisiatif project karena hype metaverse pada saat itu. Iya. Dibangunlah Sequoia Multiverse. Waktu itu GGWP jadi advisor. Jadi kita jadi advisor di sana dan kita ngeberikan konsep-konsep nih seperti apa sih harusnya ngebangun project dan lain-lain gitu kan, kasih masukan, tapi yang ngembangin developer itu sendiri. Nah, singkat cerita pada saat mau dirilis pas launchnya malah flop. It's nggak bagus gitu, jadi jatuh semuanya. Nah, terus komunitas pada bingung kan, dan developernya juga nggak responsif pada saat itu. Akhirnya aku diajakin sama salah satu sekarang founder Sequoia juga, member GGWP pada saat itu, gimana kalau kita take over. So what if we take over this project yang waktu itu sebenarnya dengan lebih mudah kalau kita ya tinggalin aja, karena di crypto project dengan mudah pergi datang dan pergi kan. Iya. Gitu. So it's based from kita punya tanggung jawab sih yang kita pengen bawa dari komunitas ya. Ya udah aku sounding sejam kemudian setelah daripada flop itu, aku bilang ke community kita mau take over dan mereka happy banget gitu karena gila beda nih kita mau di take over gitu kan. Ya udah. Dan waktu itu Ceko benar-benar nggak ada apa-apa, jadi cuma punya website doang sama satu kontrak, udah nggak punya sama video gitu, nggak punya apa-apa, mau dibawa ke depan juga nggak tahu gimana, jadi kita redo everything for the concept. Oke. Gitu, sampai Sequoia dari satu komunitas sekarang bisa kita bilang menjadi growing ya, menjadi masih kecil tapi komunitas kita sekarang yang jadi network kita udah 130 komunitas di 12 negara. Wah, Gitu. bukan cuma di Indonesia ya guys, tapi udah di 12 negara, itu udah banyak banget. Keren Mas. Thank you. Oke. Tadi kan aku sempat mau nanya kenapa memilih industri gaming kan. Sekarang udah ketahuan kan, karena emang awalnya udah mau membantu membuat project Sequoia kan, cuman akhirnya take over dan dilanjutkan seperti itu. Dan tapi dari Mas Jo sendiri ada background kayak gamers gitu nggak sih Mas? Aku main game dari 3 tahun. Oke. Oh, game apa itu Mas? 3 tahun dulu memang dari keluarga aku, mama aku tuh seneng juga sifatnya kayak baca komik gitu ya, memang dia seneng main game juga gitu, jadi aku juga ke bawah gitu dari kecil main komputer yang masih kotak tabung itu, terus juga sempet main Sega sampai rusak 3 waktu itu ganti ya. Terus dulu main kecil main kayak Sonic, Street Fighter gitu, mainan-mainan kecil. Terus kayak yang cukup adiknya paling banyak juga waktu SMP itu
macam-macam ya, Dota, Seal Online, Ragnarok, Getampet, RF. Ya kita tinggal sebut semua game pada zaman itu sih. Iya, Jadi iya. kira-kira main semua. Berarti memang udah menguasai juga banyak game dari waktu kecil ya Mas. Jadi sekarang ketika emang di industri game udah banyak paham, dan juga para komunitas juga percaya nih kalau Sequoia akan membawa mereka ke tempat yang jauh lebih tinggi lagi. Amin. Ya cuma memang satu sisi beda ya dengan kita jadi game developer dengan kita main game Iya, gitu. Jadi iya. menurut aku dua-duanya perlu digabung. Jadi kita juga perlu punya kapasitas dalam ngebangun itu yang benar-benar jago untuk game developer. Cuma kita mikir kalau misalnya kita ngebangun game studio sendiri dari awal di 2022 itu, mengejar sampai sekarang ke mimpi yang kita mau itu bakal sangat jauh. Iya, iya. Belum lagi kalau misalnya ada test and trial ya kan. Betul, betul. Dari sebab itu kita langsung work together. Kebetulan kan aku sempat di Weird Group tuh di 2022. Jadi sempat banyak belajar juga sih. Aku bersyukur banget bisa di situ. Jadi kita juga kenal banyak game studio. Salah satu yang kita kenal dan waktu itu, tapi akhirnya kerjasama sama Sequoia, which is itu Agate. Dan kita bisa bilang Agate itu sebenarnya one of the leading game studio di Indonesia gitu. Jadi Sequoia sekarang build game, kita jadi arsiteknya, Agate kayak jadi kontraktor buat kita, which is the best contractor yang kita tahu gitu. Oke, menarik banget. Berarti sekarang yang di-offer oleh Sequoia ke industri Web3 itu apa aja Mas? Selain mungkin game, berarti ada NFT juga kan Mas? Kita NFT ada, produk ada macam-macam juga sih. Kalau ditanya yang di-offer, mungkin dengan simple adalah kita lagi mau ngebawa sebuah future of gamification. Oke. Gitu, jadi gimana sih gamification? Jadi it's not only about the game gitu. Iya, iya. Tapi aku mau nanya sama Ajeng hal-hal sederhana ya. Boleh. Yang pertama, menurut Ajeng di dunia ini berapa banyak sih pemain game? Kebetulan aku barusan kemarin ngelihat datanya ya. Yeah. Kayak mungkin sekitar 70% deh. 70%? 70%-nya game. Oke. Mereka suka main game. Game apapun itu ya. Ya. By data, sebenarnya data yang kita dapat ya, itu kurang lebih sekitar 40%. Oh, 40%-nya justru, oke. 40% itu, tapi kalau di dunia itu which is sekitar 3,3 miliar orang. Oke. Gitu, jadi banyak banget. Gitu kan. Jadi pemain game udah banyak. Nah, tapi yang menarik adalah bukan hanya game, tapi gamification. Oke. Jadi gamification itu adalah bentuk bagaimana, kalau aku di agensi dulu ya, kita gimana ngebuat sesuatu tuh jadi punya unsur game ya, unsur yang ngebuat fun, unsur ada questingnya. Contoh aja misalnya kalau kita sekarang di aplikasi kayak di Shopee, di Gojek gitu kan. Iya, betul. Oh, kalau lo ntar nabung berapa banyak bakal jadi sultan gitu kan. Kalau lo nabungin dapat Shopee tanam, bisa dapat telur, dapat koin gitu kan. Iya. Jadi kita terbiasa sebenarnya memang hidup kita sendiri itu udah kayak game. Betul. Ya kan, kita perlu tahu nih kalau misalnya kita mau sukses, kita mesti tahu caranya gimana. Kalau kita mau punya hubungan yang baik sama pasangan, kita juga mesti tahu gimana kita bisa jadi pasangan yang baik. Ada pembelajaran ya. Gitu. Jadi segala sesuatu di dunia ini udah kayak game. Jadi kita manusia tuh terbiasa dengan game. Gitu. Jadi itu sih kita ngelihatnya kenapa the future of gamification. Artinya solusi yang akan dibawa atau apa yang kita bawa, pemasaran yang kita lihat itu pertama dari segi gamers itu kebanyakan game tuh kurang lebih kayak sekarang mirip-mirip ya. Ya kita hanya mengganti temanya, tapi sebenarnya gameplaynya sama. Gimana kalau kita punya gameplay baru? Dari segi user pada umumnya, mereka tuh pengen punya experience yang baru yang nggak sama-sama aja gitu kan. Dan akhirnya kayak, oh kalau misalnya di Web3 itu kayaknya juga bisa menemukan cara-cara baru, tapi susah banget sih, mesti pakai wallet gitu kan. Iya. Dan lain-lain. Nah kita pakai itu, kita bareng sama seller juga untuk ngebuat Sequoia Pass. Jadi dengan sangat mudah. Nah yang terakhir dari segi brand. Kalau misalnya sekarang lihat ads, gitu kan. Jadi ini kayak pilar-pilar yang kita solve gitu. Kalau aja ngeliat ads terus habis itu ada datang di Instagram atau TikTok, berapa detik di skip? 5 detik. Wah, Ajeng ini memang orang baik sih. 5 detik. Ya, orang yang sangat baik dan mau mengapresiasi gitu ya teman-temannya iklan. Tapi kalau aku kan 2 tahun terakhir ini 90 event ya, 90 event Web3 yang aku udah ngomong kayak ke Google, ke Apple Academy dan lain-lain. Ketika kita survei, kebanyakan daripada mereka menyampaikan bahwa kurang dari 3 detik. Iya. Udah di skip. Ada yang bilang kayak right away gitu. Just 1 detik aja nggak nyampe gitu. Artinya brand itu spending for something yang di skip orang. Di dunia lautan atensi. Nah, future of gamification artinya gimana cara kita bisa memberikan ruang untuk game bisa ruang untuk brand bisa menemukan cara baru, bisa tap in ke user yang fokusnya bakal ke brand tersebut. Tanpa harus di skip ya.
tanpa harus skip, karena mungkin mereka bakal membentuk suatu virtual hal yang baru di dalam sana gitu ya. Kita sebutnya dulu dengan kata metaverse gitu kan, tapi aku ngelihatnya adalah metaverse juga bagian daripada sebuah game sih. Ya, oke. That's why ada Sequoia Metaverse. Sequoia Multiverse, betul. Multiverse ya, ya. Oke, menarik. Nah, mungkin kalau misalnya kita ngelihat kan emang Sequoia ini sebetulnya masih baru ya Mas ya, 2 tahun, tapi ngelihat perkembangannya tuh sangat pesat banget. Bahkan aku kemarin ngeliat berita Sequoia bikin NFT dengan Karafuru, gitu kan, itu juga amazing banget buat kita ya. Dan tapi Mas pernah gak sih kayak merasa jujur ya, kalau aku sendiri suka ngerasa bener gak sih ini industri ini sesuai dengan keinginanku dan juga bisa membawaku ke suatu tempat yang lebih tinggi dari sekarang gitu. Pernah nggak merasakan itu? Karena kan mungkin awal-awal ngebangun Sequoia kan 2022 lagi bear market, dan juga bahkan sampai sekarang bahkan ada yang ngomong kalau kripto apa tuh scam gitu. Dan dulu tuh gimana tuh Mas? Karena kan informasi terkait kripto masih terbatas juga, belum sebanyak sekarang nih, kayak banyak YouTube yang ngebahas soal kripto dan lain-lain. Nah, apa yang buat Mas Josh tuh yakin kalau industri ini tuh industri yang memang tepat nih untuk Sequoia, untuk Mas Josh membangun mimpi-mimpi kalian untuk mencapai tempat yang lebih tinggi daripada sekarang gitu. Oke, seru. Bulan lalu kayaknya aku habis ngebaca sebuah quote yang bagus, dimana quote itu ngomong bahwa sebenarnya tidak ada yang pernah tahu apa yang dilakukan. Jadi sebaik semua founders atau orang siapapun gitu, ketika kita ngerjain sesuatu, kita tuh nggak pernah benar-benar tahu apa yang kita lakukan. Oke. Iya. Unik ya? Iya. Ini bukan di Web3 aja, tapi juga di bisnis semua Web3. Hal ya. Maksudnya apa sih? Yang aku temukan dari statement itu adalah pada dasarnya semua yang kita lakukan itu kita sebenarnya uji coba untuk melakukan sesuatu, ya kan? Para entrepreneurs mereka ngebuat plan untuk bisa mereka mencapai mimpinya, ya kan? Kita juga membuat, bahkan kalau misalnya orang sesimpel ketika mereka mau punya pasangan ideal, mereka juga bakal ngebuat list tentang pasangannya mau seperti apa. Nah, ketika kita tidak pernah tahu apa yang mereka lakukan, karena apakah itu mereka bakal capai belum tentu. Berarti kan akhirnya test and trial. Kalau udah tahu kan berarti pasti bisa kecapai dong. Iya. Ya kan? Sebenarnya sama dengan Web3. Jadi kalau di Web3 juga sama, ketika kita bilang teknologinya ini teknologi yang apa? Bakal ke masa depan nggak sih, ini bakal bawa kita kemana nggak sih gitu. Kita juga bilang 100% nggak bakal kita tahu. Iya. Gitu. Tapi yang aku tahu adalah value daripada Web3 pertama kali ada itu kan mulai dari blockchain, dan blockchainnya jadi besar karena ada manifestasi pertama yaitu Bitcoin. Nah, Bitcoin itu nilai utamanya itu adalah komunitas dan juga freedom. Jadi buat orang-orang yang suka sama freedom, suka sama people power, anggapannya membangun sesuatu dari people bersama dengan people, itu bakal pada ke Web3. Makanya kalau misalnya aja ngobrol sama orang Web3 sama orang yang belum di Web3 itu kayak agak ada bedanya gitu ya. Beda sih, beda. Ya kan, di Web3 itu kayak rasanya kita ngobrol tuh kayak semua orang temen gitu, kayak dengan mudah kita bisa temenan gitu kan. Karena value dasar udah kayak gitu. Jadi value dasar itu juga yang menjadi filosofi kenapa Sequoia dibangun dan kenapa aku di sini. Gitu. Karena jujur dari dulu sebenarnya aku punya mimpi untuk bisa punya komunitas yang sesuai sama value yang aku percayain. Dan udah sesuai dengan yang sekarang di Sequoia, ya? Not 100%, tapi menuju ke sana. It's better gitu daripada maksudnya yang dulu. Karena dulu aku ngeliat kalau di society pada umumnya banyak banget boundaries dari society sih. Dimana kita kayak kok lu mesti sukses before 30, lu mesti gini untuk bisa ngobrol dan lain-lain. Jadi kayak sudah ada banyak banget barrier untuk kita bisa bersosialisasi. Dan itu semua tuh kayak banyak yang hilang ketika ke Web3. Di Web3 tuh kayak kita ngobrol sama orang tuh udah kayak jadi teman aja, deket gitu. Karena kita udah value dasar udah sama. Ya udah, kita sama-sama pengen coba sukses finansial, kita pengen ngebuat sesuatu yang baru, kita mau open mind gitu ya, kreatif. Bahkan orang-orang yang IT bisa ngobrol sama orang kreatif. Ya kan? Dari yang selebriti sampai ke nerd itu bisa ngobrol di sini. Jadi kayak macam-macam sih gitu. Itu yang menarik dari Web3 community. Iya. Aku juga merasakan sih ketika dulu kan aku juga di Web2 ya. Baru pindah ke Web3 juga, dan ternyata seseru itu dengan ketemu teman-teman kerja yang seumuran, terus juga kreatif semua dan sangat open minded terkait teknologi dan lain-lain gitu. Dan kayak merasa nih kita lagi di garda terdepan di mana tempat teknologi tuh berkembang. Karena kan kita pasti yang paling tahu lagi ada apa nih di AI, di game, di apa, pasti kita terpapar kan secara gak langsung ya Mas ya. Nah Mas, kalau misalnya kita ngeliat sekarang pun nih di Web3 sebetulnya kan lagi hype banget, lagi orang-orang lagi mulai melihat ke arah sini gitu. Dan beberapa kali aku ketemu di acara Web3 udah mulai banyak teman-teman dari gamers Web2 pindah ke Web3
kayak mencari tahu, dan banyak juga perusahaan Web2 yang game itu juga mencari tahu soal Web3. Nah, dari Mas Jos selaku yang memang sudah lebih dulu nih di Web3, gimana pendapatnya? Menurut aku tuh bagus-bagus aja, gitu. Tapi yang menarik ini sih, menurutku Web3 itu orang-orang di Web3 ya, yang saat ini di versi 2024 Juni ini gitu ya, sudah mulai banyak yang berubah. Tapi menurut aku untuk orang-orang yang masih berpikir dengan cara eksklusif, atau mereka menganggap bahwa banyak kata-kata di Web3 itu seksi gitu kan, kita ngobrol blockchain, NFT gitu, kayak wih seksi banget sih, lu ngomong apa sih sebenarnya gitu kan. Ngobrol tentang SBT, Soulbound Token gitu. Jadi kayak kata-kata yang seksi yang sebenarnya orang nggak ngerti gitu, cuma komunitas Web3 yang tahu. Itu menurut aku akan sangat susah untuk bisa adaptasi ke mass adoption. Betul Gitu. Justru dengan orang-orang dari Web2 yang baru datang dan mungkin mereka melihat peluangnya, bisa-bisa mereka ngebawa mass adoption. Iya. Jadi poinnya di sini adalah jangan jadi untuk orang-orang Web3, sekalipun kita orangnya tadi terbuka gitu, suka freedom dan lain-lain, coba lebih membumi aja, karena semua orang Web3 juga tetap orang Web2. Iya, betul. Kita masih minum kopi, ya kan, ini kopi gitu. Kita masih juga ngobrol dengan hal yang sama gitu. Kita masih melakukan hal kegiatan Web2. Coba berpikir dengan cara Web2. Maka dengan kayak gitu kita juga bisa ngebawa adoption barengan sama yang tadi mau datang. Iya. Gitu. Justru kalau kita ngobrol terlalu seksi, mungkin itu yang bikin mereka susah untuk masuk. Iya, betul. Karena kalau aku lihat based on data juga ternyata investor kripto di Indonesia tuh udah termasuk yang terbesar keempat atau kelima gitu di Asia Tenggara ya, Mas. Dan melihat sekarang juga banyak orang yang mau cari tahu, mau belajar, bahkan konten-konten kripto di YouTube, di TikTok itu lagi lumayan naik daun semua, dan mereka mau pada belajar, dan itu satu hal yang positif ya, karena kita memberikan solusi investasi selain yang sudah ada gitu. Kita bukan berarti mengajak kalian harus invest di kripto, di Web3 itu tidak seperti itu, tapi lebih ke memberikan nih, kita punya penawaran, ada solusi investasi yang lain loh selain yang sudah ada. Seperti itu kali ya, Mas ya? Ya, menambahkan data tadi, sebenarnya di dunia kita tuh sekarang Indonesia nomor 7 untuk masalah adoption kripto. Bahkan lebih tinggi lagi sedunia itu ya? Sedunia nomor 7. Jadi, dan kenapa kita ke game juga pilihnya, karena kayak tadi kita ngeliat 3 miliar gamers. Berarti orang akan lebih mudah untuk masuk ke dalam sesuatu yang memang familiar. Daripada kita ngajarin mereka, ini nih Crypto 101, akan lebih mudah kalau bilang ini ada game seru, coba lo main. Ketika dia main, ternyata dia pakai teknologi blockchain di belakangnya gitu. Iya, dan lagi sekarang kan lagi ini Mas, lagi banyak banget airdrop yang pakai game kan. Yes, itu dan keren. Itu keren banget, karena kalian bisa mining koin-koin yang lagi mau launching, tapi dengan kalian main game, ngumpulin koin di sana. Jadi secara nggak langsung kan orang mau main game dapat koin gratis, dan mereka mencari tahu kan project apa nih. Gak mungkin dia main-main tapi nggak tahu backgroundnya apa, dan itu salah satu hal yang bisa dipakai untuk belajar soal project-project di kripto. Gitu sih. Oke, Mas. Oke, mungkin kita beralih topik nih. Aku penasaran banget karena aku sering banget ngelihat Sequoia ini kerjasama atau kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di Web3 ataupun di Web2 yang cukup keren ya menurutku. Cara Furo, terus juga nanti game sama RRQ ya kalau nggak salah juga ya. Lagi ngobrol lagi ngobrol juga. Ya, boleh nggak sih Mas di spill selama 2024 sudah ada kolaborasi dengan siapa aja? Mungkin yang paling kelihatan kemarin baru balik dari Mandalika, itu kita lagi habis collab sama Radical Motorsport. Iya. Jadi itu kita lagi bikin mobil balap Web3 anime pertama di dunia. Aku lihat lagi tuh keren banget. Thank you. Karena kan ini kembali contoh ya, kalau tadi kita pengen bikin adopsi real, kasih bentuknya aja gitu. Iya. Ya, kita ngeliat ini salah satu bentuk yang bisa kita bawa, which is bayangin aja kita bisa gabungin komunitas gaming, komunitas anime, komunitas racing, dan Web3. Iya sih, itu udah jauh gitu. Keren banget. Dan which is gaming sama racing itu dekat sebenarnya. Orang racing biasa main simulator, dan mereka juga biasa gaming gitu. Gitu. Jadi mobil ini juga menariknya, itu mobil bukan mobil biasa, itu mobil lebih cepat daripada supercar pada umumnya. Gitu. Dan itu biasa dipakai juga sama orang-orang formula gitu, untuk mereka bisa latihan itu pakai mobil ini, mobil Radical ini gitu. Makanya kita sebut namanya Senora mobilnya. Jadi ada IP collaboration juga. Jadi nggak hanya ngebuat mobil, tapi dia ada karakter yang kita combine bareng sama Radical. Itu karakter real yang bakal jadi skin di dalam game Sequoia. Jadi orang juga bisa
main menggunakan skin daripada Senora ini. Oh, ada NFT-nya juga? Eh, ada, nanti jadi dalam bentuk kayak skin itu tadi. Oh, keren banget. Gitu. Oke. Kalau misalnya sama Karafuru Mas, coba Mas di-spill sedikit. Simpelnya sih kemarin itu udah tahun lalu ya kayaknya ya. Kita jadi memang lihat kan NFT secara global gitu pada umumnya semua punya koleksi tapi nggak semua bisa punya use case. Nah kita Carrefour ini kan membuat gebrakan di Indonesia which is very good kan. Jadi yang kita bikin sama mereka sih lebih ke gimana NFT ini kalau dibuat jadi punya use case di dalam game. Oke. Sehingga koleksi sama mereka tuh itu ngebuat satu karakter daripada IP-nya Karafuru yang namanya Gao untuk menjadi playable hero di dalam dunia Sekuya. Keren sih. Gitu. Keren, Jadi ntar bisa main pakai karakter Karafuru dengan style animenya Sekuya. Oke, itu nggak tahu ya, aku tuh kayak nggak bisa berhenti terkesima gitu kalau ngelihat Sekuya tuh nggak berhenti berinovasi ya dengan banyak kolaborasi dengan banyak perusahaan gitu. Oh, thank you. Oke, mungkin kalau misalnya sekarang Mas kan komunitas udah sangat besar ya di Sekuya. Mungkin aku bisa bilang salah satu komunitas game terbesar di Indonesia ya. Karena di Web3 ya? Di Web3 itu cukup besar banget. Gimana caranya sih Mas untuk membangun sebuah komunitas yang apa ya? Aku bisa bilang juga mereka sangat setia ya sama Sekuya dan sangat suportif banget sama semua hal yang dibuat oleh Sekuya. Gimana tuh Mas tips-tips mungkin teman-teman yang lagi jadi community manager atau lagi mau ngebangun sebuah komunitas bisa belajar dari Sekuya juga. Ya. Yang pertama mungkin komunitas itu nggak loyal. Oke. Itu yang pertama. Jadi itu fakta yang perlu kita tahu dulu. Bahwa namanya orang tuh datang dan pergi. Kita dapat insight ini ketika kita kayaknya community network kita sekitar 70 atau 80 pada saat itu. Jadi advisor kita bilang bahwa community itu nggak loyal, dia bilang gitu. Community itu nanti juga bakal pergi kalau misalnya mereka ada kepentingan, mereka datang dan pergi gitu ya. Waktu itu dengan idealis aku berpikir bahwa kok ngomongnya gitu sih, gitu kan? Karena enggak dong, kita kan satu kesatuan dan lain-lain. Gitu. Tapi ketika mengalamin, aku jadi paham memang community itu orangnya bisa datang dan pergi. Tapi dalam membangun komunitas, yang terpenting itu yang dibangun adalah fondasinya. Oke. Karena community itu anggapannya kayak rumah. Gitu. Jadi kita nih kayak ngebangun kira-kira kayak rumah ini tuh mau dibangun dengan nilai apa sih? Oke. Tempat berteduh gitu, tempat untuk orang ngumpul, kongko gitu kan, ngobrol. Jadi ini mau dibangun dengan nilai apa, itu yang penting dulu. Gitu, sehingga ketika orang mau datang dan pergi itu tuh nggak apa-apa. Karena bukan tentang orangnya, yang kita bangun tuh value daripada community-nya. Contoh di Sekuya tuh yang kita bangun nilainya adalah keep building. Ya kan, bener-bener keep building tiap hari gitu. Di berita di Sekuya kalian kalau dengar per 2-3 hari juga bakal ada berita gitu. Karena kita memang mau memperlihatkan bahwa berprogres itu memang mungkin nggak langsung instan, tapi bakal ada hasilnya. Gitu. Yang kedua dari value GGWP which is action first part later. Jadi jangan kayak kita kebanyakan menuntut, coba kita berikan aksi. Makanya kita shieldnya kuat banget. Sampai kita juga menggedor banyak investor dari Dubai dan lain-lain untuk bisa bareng ngelihat Sekuya. Dari yang kita bootstrapping loh ya. Jadi kita mesti di-note-nya di situ. Bukan Sekuya ini backersnya dari awal udah kayak gede-gede, enggak, kita mulai dari community satu. Dan itu sama juga kayak tadi cerita aku yang secara individu which is mulai dari nol. Sekuya ini mulai dari nol bareng sama community, bahkan yang udah minus which is sudah turun gitu kan. Udah ditinggal orang maunya gitu. Itu nilainya. Sama yang ketiga, positive attitude. Jadi di mana kita belajar untuk ngomong tuh pakai manners, ngomong itu juga yang baik gitu ya. Ngelihat progres itu juga yang baik. Ada masa di mana kita juga nggak mungkin bisa menghidupi semua nilai ini. Kadang ada yang mau pesimis, kadang ada juga yang mau ya tadi datang dan pergi gitu kan. Dan itu tuh nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa menghidupi value-nya di dalam rumah komunitas ini dengan seperti itu, pada akhirnya orang-orang akan datang untuk orang-orang yang punya nilai yang sama seperti itu. Betul. Ya, misal Ajeng suka nih, gue seneng sama tempat yang kondusif, tempat yang positif, bakal nyaman. Betul. Gitu kan? Kayak gitu sih. Oke. Wah, interesting banget nih insight-nya. Oke, Mas. Oke, kalau misalnya tadi kan sempet ya Mas ngebahas soal Sekuya dan juga anime dan lain-lain. Berarti Mas wibu. Bisa bilang wibu nggak? Gak bingung nih kalau misalnya dibilang wibu atau enggak. Cuma dari kecil memang konsumsinya anime. Nonton apa? Yang terakhir lagi nonton apa? Yang terakhir Shield Hero ya, kayak di Netflix. Oh gitu. Aku belum nonton, tapi aku lagi nonton kayak Demon Slayer gitu-gitu, pasti nonton kan? Demon Slayer, baca udah selesai juga.
Wah, Iya. ya. Berarti satu fakta terbaru Mas Jos adalah wibu. Oh, Bisa dibilang wibu. Oke. Oh ya, by the way, Sequoia juga barusan launching token kan, Mas? Ya, Mau sekali, dong ya. di spill soal launching tokennya dan juga udah bisa dibeli di mana? Gitu sedikit mungkin. Ya, jadi token ini sebenarnya kita udah punya token dari awal 2022. Cuma tuh di BSC terus kita pindah ke Ethereum sekarang. Oke. Gitu ya. Jadi alasan kita pindah sesimpel karena kita pengen ke larger ecosystem yang memang di mana di situ tuh banyak builder yang ngebangun the space. Iya. Gitu, makanya kita pindah ke sana. Nah, Oke. Sky itu bakal jadi native currency daripada ekosistem Sequoia. Jadi semua yang kita tahu di Sequoia ada namanya gamenya Sequoia Saga, Sequoia Multiverse ya, yang mobile RPG. Terus habis itu kita ada Sequoia Labs untuk brands, kita ada Sequoia Family dan Sequoia Plus untuk community dan lifestyle. Semua tuh bakal terintegrasi dengan token Sky gitu. Oke. Jadi bakal ada use case di sana untuk tokennya. Nah, sekarang kalau bisa didapat di mana, kita udah ada di checks top 10 dan top 7 dunia, which is di Gate.io di Maxi. Kita lagi ongoing juga ke Indonesia. Wih. Nah, jadi di Juni sama di Juli kita bakal masuk ke 2 exchange di Indonesia. Amin, Wah, semoga ya. Amin, Semoga. amin, kita doakan masih bareng-bareng proses. ya guys. Iya. Ya, gak apa-apa Mas, itu udah keren banget sih. Lalu Mas berarti ada kalau di Sequoia Multiverse-nya bisa play to earn juga nggak untuk token Sky-nya? Ada unsur bisa dapat, kita bilangnya mungkin play have fun and bisa earn something gitu ya. Jadi kita nggak fokus di play to earn-nya, tapi misalnya nih kita ada namanya gamers economy yang ketika mereka turnamen bisa dapat. Oke. Kalau mereka streaming, jadi streamers economy juga, itu juga mereka bisa dari streaming ntar bisa dapat Sky Oh. kayak gitu. Jadi kita lebih ngelihat kembali ke gamers ini apa sih ekosistemnya yang bikin hidup turnamen e-sport, Iya, ya kan? e-sport. Berarti kita bakal jadi game kita gimana caranya Sequoia MOBA ini bisa jadi e-sport, Sequoia Saganya. Kita bikin all new MOBA di situ. Jadi nggak kayak MOBA yang udah ada, karena kita nggak bakal menang lawan King MOBA saat ini. Betul, yang Mobile Legend maksudnya. Ya, Oke. salah satunya. Jadi kalau misalnya kita main sama MOBA-MOBA yang existing dengan cara MOBA yang existing, itu namanya bunuh diri. Betul. Kita bakal bikin MOBA yang baru dengan psikologi daripada orang-orang yang main game MOBA saat ini. Oh sorry Mas, kayaknya aku pernah denger Mas Just pernah sampein mau bikin game yang bisa based on personality. Ya, betul. Ha. Oh, coba Mas spill sedikit boleh Kak? Nah, jadi di Sequoia Saga yang MOBA ini, ketika ntar orang masuk, itu bakal bisa punya test personality yang akhirnya menemukan superpower mereka. Oh. Nah, itu bakal keren. efek ke karakternya mereka. Hmm. Itu Oke. based on daripada personality mereka nanti tesnya. Oke, menarik sih, itu menarik banget karena kayak belum ada ya yang based on personality. Sejauh yang aku tahu yang exit yang udah public ya, yang udah launch, belum ada yang mirip yang kita mau gitu. Tapi mungkin kan game banyak banget ya. Siapa Iya. tahu sudah ada. Iya, iya. Oke. Oke, menarik banget ya pembahasannya. Ini daging semua nih teman-teman ya. Semoga ya. Semoga. Ya. Oke Mas, kalau misalnya Sequoia nih what's next Mas? Apa yang bakalan dicapai mungkin tahun ini atau kedepannya? Itu ada plan apa? Yang utama tahun ini sih kita pengen selesaikan untuk gamenya dulu, gitu, karena itu yang dinanti-nanti community juga. Iya. Aku sendiri udah nggak sabar dan kita benar-benar sangat dedicated sih, karena lagu itu kita juga aku ikut bantu ngebuat lagunya juga, gitu. Jadi kita ada lagu di Spotify, terus karakter itu juga aku ikut ngebantu ngebuat karakter. Jadi benar-benar kayak all out banget sih. Timku juga para founder lain juga ada yang ngebuat dunianya juga. Jadi konsepnya benar-benar dari para founders nih. Empat dunia yang awalnya mau dibangun seperti apa. Gitu. Keren. Ada Regnum, Fossa, Kylie, satu lagi apa namanya? Ardor Incendia, itu semua dibangun sama founders. Penamaannya juga. Jadi kita pengen banget sih ngelihat game ini jadi nyata, dan ekspektasinya ini bisa jadi satu game yang lahir dari Indonesia buat global. Itu yang kita pengen kan. Ya. Terus ngebuat adoption, jadi adoption yang benar-benar real, di mana brand sudah bisa menggunakan aplikasi yang kita buat bakal di Play Store, App Store gitu kan. Mereka udah bisa pakai dan ngebuat gamification baru buat para user ya. Gitu. Jadi itu sih paling yang kita targetin. Karena kalau produk udah jadi, kayak yang terpenting adalah gimana buat produk itu dipakai. Iya sih, itu yang paling penting. Oke, mungkin ini aku mau coba beralih topik nih Mas. Boleh. Kan Mas juga udah lama di kripto ya, di Web3 ya. Barulah itu. Ya, lebih lama dari aku, lebih lama dari siap. aku. Kalau misalnya aku penasaran nih Mas, teman-teman juga nanya-nanya nih, diferensiasi portofolionya Mas Jos tuh gimana nih?
di Web3 atau mungkin ada di tempat lain juga, boleh Mas spill. Waduh. Sekarang sih, jadi kan gini, kalau Sequoia itu kan dulu waktu mulai itu kita community base kan. Sehingga waktu community base itu semuanya nginvest sendiri. Iya. Jadi maksudnya community, kita sebagai founder mau masuk, kita nggak dapat alokasi juga, kita nginvest sendiri. Jadi kalau ditanya portfolio aku 90% ya di Sequoia sih. Oke. Gitu. Jadi sisanya banyakan lebih ke trading. Gitu. Jadi banyak ke big cap juga sih. Ada di kayak BTC, Ethereum. Kadang lagi main juga ke Notcoin gitu. Karena kan game juga kan. Iya, jadi seru iya. juga. Dan itu game meme, jadi kayak senang sih sama Yaudah. konsepnya gitu. Kayak buat happy lah di situ ya Mas juga ya. Oke, Mas, kalau misalnya kita ngelihat Mas, menurut Mas Josh nih, cycle dari halving tahun ini, apakah akan lebih besar daripada tahun sebelumnya atau gimana? Kalau dari Mas Josh? Tergantung market makernya. Oke, gimana tuh? Coba dijelasin Mas. Ya nggak tahu sih. Jadi kalau ditanya apakah dia bakal lebih besar atau enggak, tergantung market makernya mau bawa kemana gitu kan. Jadi dia juga perlu bisa main sama psikologi pasar. Iya. Gitu. Jadi kan gini ya, anggapan aja kalau misalnya di dalam sebuah project itu ada yang project kecil kayak Sequoia, kita bilang kecil lah kalau banding sama kayak Bitcoin gitu kan. Dominance kita aja nggak nyampe 0,01% dari Bitcoin. Oke. Itu aja ada namanya strategi nih market maker, apalagi yang sifatnya big cap. Iya. Gitu. Jadi tergantung market maker ya. Tapi kalau ditanya bakal lebih besar atau enggak, jawabannya sesederhana kita bisa ngelihat bahwa sudah ada Bitcoin ETF, sudah ada ETF gitu kan. Itu nggak bawa adopsi yang lebih besar. Betul. Publik juga bisa ikutan. Betul, gitu. betul. Jadi simple pemikiran ya, semakin banyak demand, semakin besar. Ya supply-nya terbatas kan. Jadi demand makin tinggi ya berarti bakal ada kemungkinan bisa grow-nya secara long term at least. Itu bakal bisa naik terus. Oke, nah itu kan tadi kalau soal BTC ya. Halving yang BTC ya. Coba kalau misalnya ini Mas, dari segi game nih, industri game, narasi game, tahun ini kedepannya gimana kalau menurut Mas Josh? Kalau ini aku berani ngomong. Coba. Gitu karena kan industri yang udah didalemin ya Mas ya. Gamer since 3, jadi aku berani ngomong. Kalau dari segi game, aku ngobrol sama internal juga sama Agate dan lain-lain gitu ya. By the way, satu spill mungkin yang kita bakal announce juga bahwa Sequoia ini juga bareng sama Agate ada game-game veteran yang juga ada orang-orang di game veteran yang juga ngebantuin kita kayak World of Warcraft, Vainglory itu juga ikut ngebantu untuk Sequoia Saga. Jadi game-game global itu juga ngebantuin untuk perkembangannya Sequoia. Gitu. Jadi sesimpel ketika kita cek data nih sama para game studio ya, ternyata data yang keluar itu tidak sepenuhnya mencakup apa yang real di lapangan. Datanya udah gede, data yang aslinya lebih besar lagi. Gitu artinya sebenarnya spendnya kan tadi kalau nggak salah spend per orangnya berapa dolar gitu ya, tapi ternyata lebih gede daripada itu. Gitu. Jadi spend orang untuk main game sebenarnya jauh lebih besar daripada itu. Bahkan salah satu teman aku itu juga punya komunitas yang dimana kalau orang-orangnya spend kalau nggak salah di atas 100-200 juta gitu, baru boleh bisa masuk komunitas itu. Spend untuk game, bukan invest loh ya. Untuk beli skin, beli hero-nya gitu kan maksudnya. It's a spend gitu. Jadi keluar selesai gitu. Dan mereka dapatnya in return barang-barang di game gitu. Jadi market game menurut aku bakal terus naik ke depan. Anime 10 tahun ke depan bakal masih naik. Game sendiri itu juga bakal terus naik. Kenapa? Anime itu bisa masuk ke dalam anak kecil. Ada juga genre yang bisa dimasuk kepada orang-orang yang di atas 35 tahun juga bisa. Game dari anak masih kecil sekarang, kalau misalnya orang tua zaman sekarang untuk generasi alpha juga dikasih langsung gadget gitu kan. Memang kita bilang itu in other side, menurut aku balance juga penting gitu kan. Itu kan kita bicara di other side. Tapi ini kita tadi bahas tentang game trend ya. Mereka juga sudah main game dari kecil, jadi sudah selain digital native, mereka gamers dari kecil banget, lebih kecil dari 3 tahun. Narasi aku sekarang keren, kayak gila Joshua main game 3 tahun, nanti kalau kita ngobrol sama anak alpha dari umur 2 tahun juga mereka udah main. Gitu kan. Gitu. Jadi ketika mereka sudah terbiasa dengan seperti itu, nggak mungkin kita bilang di umur 30 tahun mereka nggak main game nanti. Betul. Ya, dan kan banyak juga game yang adiktif ya Mas, kayak maunya kita ya terus-terusan main-main itu. Terus mau tahu data yang seru nggak? Apa itu? Indonesia itu ternyata masuk dalam top 3 daripada game download terbanyak di dunia.
Oh, di Android. Jadi anggapannya ada 3 negara tuh yang data terakhir tahun lalu ya. Kita aja suka research nih di Sequoia, kerja kita nge-research terus karena ngebut sesuatu tadi kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan. Sequoia juga nggak tahu sebenarnya apa yang kita lakukan. Dalam arti kata tadi kita nggak pernah tahu the future, what the future holds. Tapi research itu ngebantu kita lebih firm dengan apa yang mau kita rencanakan untuk mencapai itu. Data menunjukkan dari top 3 country dengan game download terbanyak itu ada Brazil, India, nggak salah satunya Indonesia. Oke. Gitu. Jadi di Indonesia sendiri tuh gede banget marketing suka main game gitu. Iya. Oke. Dan kita kan juga banyak ini ya Mas ya. Masyarakat Indonesia tuh banyak banget dan kayaknya kita kalau offering something yang interesting ya bisa bisa menambah adopsi cukup besar juga ya. Hopefully. Hopefully. Percayalah. Ini soalnya karya anak bangsa guys. Sequoia salah satu perusahaan game Web3 di Indonesia yang cukup besar komunitasnya. Jadi kalian juga jangan lupa untuk support. Join komunitasnya gimana Mas caranya? Kita ada di Telegram, Instagram. Jadi teman-teman kalau mau di Telegram bisa ke t.me/Sequoia official atau t.me/Sequoia news kalau mau ngeliat news. Kalau t.me/Sequoia Indo untuk ke komunitas Indonya. Sama kita lagi ada di Discord juga. Pada gampang sih kalian langsung buka aja ke linktree/Sequoia. Jadi di sana langsung kalian bisa lihat semua social linknya kita. Oke. Menarik. Nanti juga aku bantu mention di description box ya untuk link sosial medianya Sequoia ya, teman-teman. Boleh. Oke, Mas Josh, seru banget ngobrolnya. Cukup ini ya, cukup mencerahkan pengetahuan aku juga nih. Jadi banyak tahu soal Sequoia, banyak tahu soal project-project apa aja yang lagi dikerjakan, programnya, dan banyak lagi. Oke, thank you so much Mas Josh. Jangan kapok datang ke Selar ya. Dengan senang hati, dengan senang hati. Oke, thank you semuanya udah nonton podcast ini sampai selesai. Semoga kalian suka. Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan komen di description di bawah ini. Kita ada closing statement nggak nih? Belum sih. Mau dibuatin nggak Mas? Boleh. Coba gimana Mas? Kalau kita pakai closing statement yang biasa aku bawakan udah sering ya. Oke. Kita bikin langsung sekarang di tempat ya. Boleh. Karena aku juga suka bikin tulisan soalnya. Oh gitu. Oke. Oke, kalau kita bikin yang baru. Oke, aku tahu. Yang aku lagi pelajarin aja sih belakangan ini, which is jadi kita sebagai jadi manusia yang terpenting adalah berbuah. Oke. Gitu. Karena dengan kita berbuah sebagai manusia, kita bakal bisa ngelihat buahnya ini. Karena orang bakal mencicipi buahnya, Iya. bukan pohon itu sendiri. Betul. Jadi ketika kita memberikan buah, itu bukan kita yang mencicipi. Jadi apa yang kita lakukan akan dicicipi sama orang lain. Tinggal apakah buah itu rasanya itu pahit, manis, asin, asam gitu kan, macam-macam, atau nggak bisa dimakan gitu. Itu tergantung dari tindakan kita. Jadi pastiin tindakan kita itu memberikan buah yang kita ingin dicicipin itu yang manis kalau bisa. Wah, keren banget nih. Kita dapat insight baru juga nih. Thank you so much ya Mas Josh. Thank you semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.